Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultani. Wa ashkuruhu syukra abdin mu'tarifin bittaqsir an syukri ni'amihi wa afdalihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Menjadi kebiasaan kaum muslimin di negeri ini menunaikan zakat di bulan Ramadan. Walaupun kalau kita tinjau dari sudut syariat Islam terkait tentang waktu pelaksanaan ibadah zakat, tentu tidak bisa kita seragamkan pengeluaran zakat atau menunaikan zakat itu khusus di bulan Ramadan. Karena zakat ada yang terkait dengan waktu. Dan waktu itu ada yang ditentukan berdasarkan kepemilikan seseorang terhadap harta yang telah mencapai nisab, yang disebut dengan haul. Dan ada waktu yang memang dikhususkan pada bulan tertentu, tapi itu bukanlah terkait dengan zakat mal, tapi zakat diri atau zakatul fitr atau zakat fitrah. Dan ada zakat lain yang mesti dikeluarkan di saat mendapatkannya, seperti zakat tanaman atau zakat tumbuh-tumbuhan seperti padi dan semisalnya. Baik kaum muslimin, terkait dengan pelaksanaan zakat mungkin kita akan bicarakan dalam kajian khusus tentang fiqh zakat, fikih zakat. Namun sekarang saya ingin mengajak kita untuk memahami maqasid syar'iyyah. Tujuan syariat meletakkan atau menentukan ibadah zakat ini dengan berbagai kaifiat dan hukumnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat zakat ini? Para ulama di dalam berbagai kitab mencoba untuk mencari apa maksud syariat atau maqasid syar'iyyah dari syariat zakat, dari amalan ibadah zakat. Di antaranya dalam kitab Nawaziluz Zakat ada 12 maksud dari syariat atau maksud syar'i dari amalan zakat ini. Ke-12 itu memiliki nilai-nilai yang tidak bisa kita bandingkan dengan ukuran-ukuran apapun, melainkan kita harus mengakui keistimewaan dari ibadah ini semenjak awal pensyariatannya. Di antara yang 12 itu, yang pertama adalah tahqiq at-ta'abbud lillahi bimtithali amri wal qiyami bifardih, yaitu mewujudkan penghambaan kepada Allah dengan mematuhi perintahnya dan menjalankan kewajiban yang ditetapkannya. Tahqiq at-ta'abbud, mewujudkan penghambaan. Kalimat yang indah dari pengarang kitab Nawaziluz Zakat. Kenapa mengeluarkan zakat?
ditujukan untuk mewujudkan penghambaan. Perlu kita ketahui bahwa manusia dari mula penciptaannya memiliki gharizatut tamalluk, insting ingin memiliki dan menguasai sesuatu. Dan itu manusiawi. Tapi ingat bahwa keinginan memiliki itu kalau tidak dididik dengan baik, dia akan terus bergejolak dengan syahwat yang ada di dalam diri, sehingga membuat manusia tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya. Dan di sisi lain, dia ingin menguasai seluruh apa yang didapatnya, dan muncul sikap syuhun, kekikiran, kebakhilan, yang membuat orang itu pantang berbagi dengan orang lain. Kalaupun dipaksa agar dia bisa mengeluarkan sebahagian yang ada di tangannya, maka dengan terpaksa dia harus mengeluarkan selama ada tujuan-tujuan yang bisa dia peroleh kembali untuk menambah dan memperbanyak apa yang telah dia punya. Karena itu berhati-hati. Mewujudkan keikhlasan di dalam memberi bukanlah perkara yang ringan. Tidak sedikit hari ini pemberian yang diiringi dengan berbagai macam tujuan, yang diiringi dengan berbagai macam maksud, sehingga menjadi pameo di tengah masyarakat. Tidak ada makan siang yang gratis. Nah, apabila orang yang berzakat menyadari bahwa dia adalah seorang hamba, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya pada hakikatnya bukanlah miliknya, maka di saat dia mengeluarkan zakat dengan kesadaran seperti itu, maka dia akan kembali kepada hakikat dasar kehambaannya. Dari mana kita bisa mengambil pelajaran itu? Dari sindiran Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman baik? Coba renungkan sindiran yang begitu tajam ini. Allah meminjam. Kepada siapa? Dan apa yang dipinjamnya? Bukankah Allah yarzuqu man yasha? Allah yang memberi rezeki siapa saja yang dikehendaki. Bukankah apa yang diberikan oleh Allah sekarang ada di tangan kita adalah miliknya? Dan apa yang diambilnya tentu juga miliknya. Bukankah begitu yang diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ketika beliau memberikan kesabaran dan nasihat kepada putri beliau yang sedang ditimpa musibah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah adalah miliknya, dan apa yang dia berikan tentu miliknya juga. Nah, wahai kaum muslimin, apabila seseorang menyadari akan hakikat ini, bahwa yang memiliki adalah Allah, ialah pemilik yang hakiki. Dalam suatu riwayat dinukilkan, wa ma libni Adam, tidak ada yang menjadi milik anak Adam illa ma akala,
melainkan apa yang dia makan fa'afna, berarti dia telah dia habiskan. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dia pakai, dia tentu akan membuat yang dipakai itu menjadi lusuh. Nah, kalau demikian adanya, ketika seseorang mengeluarkan sebahagian dari harta yang kebetulan berada di dalam genggamannya, di dalam penguasaannya saat ini, maka dia akan menyadari bahwa pada hakikatnya dia hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini bisa dilakukan, bukan hanya sekedar membayarkan kewajiban, tapi melandaskan dengan kesadaran seperti tadi, di saat menunaikan kewajiban, ditambah dan terus melatih diri dengan berbagi melalui sedekah yang sunnah, maka tentu akan muncul rasa kehambaan. Hamba yang tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada di tangan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ini hadir, maka akan hilanglah rasa sedih ketika harus berbagi. Rasa enggan ketika harus memberi. Rasa kehilangan ketika harus mengulurkan bantuan kepada sesama saudara. Kenapa? Karena pada hakikatnya pemilik yang sebenarnya yang memerintahkan kita untuk berbagi dengan hambanya yang lain. Wahai kaum muslimin, mari kita jalankan kewajiban zakat ini. Kewajiban zakat fitrah, kewajiban zakat mal, dengan rasa kesadaran bahwa kita adalah hamba yang diberikan titipan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia memutuskan kita harus berpisah dengan harta yang kita kuasai hari ini, atau harta itu dipisahkan oleh Allah dari kita, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Kita tidak bisa menentang keputusan qadha. Bukankah itu yang kita ucapkan di dalam munajat, dalam zikir kita setelah selesai salat fardu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau telah memutuskan memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau telah memutuskan menghalangi, dan tidak ada kekuatan atau siapapun yang bisa menolak qada yang telah engkau putuskan. Semoga ini menjadi renungan bagi kita dalam kondisi seperti sekarang, di mana kondisi dunia yang mendorong kita untuk berpacu dan berbangga-bangga, sebagaimana dalam surat At-Takatsur. Walaupun kita sadar bahwa kematian terus mengejar kita, tapi kita tetap lalai karena berpacu menumpuk kekayaan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wahai kaum muslimin, mari kita perbaiki cara beribadah kita, dan kita perbaiki landasan keimanan, dan kita perdalam hakikat dari amalan yang kita lakukan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.